Salam olahraga, apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Di laga malam hari ini kita kembali membahas UEFA Champions League ya. Di laga pertama itu dari laga Ajax menghadapi Benfica. Terlihat di laga ini Ajax dengan formasi 4-2-3-1, begitu juga dengan Benfica ya. Oke, ada dua pemain yang akan absen untuk Ajax, sedangkan Benfica di laga ini yaitu sekitar ada 5 pemain ya dari klasemen sementara. Ajax dan Benfica ini 0 poin dari 4 laga ya, peringkat 35 dan 36. Jadi kedua tim ini sangat berpotensi bisa memenangkan laga, mengingat laga ini harus bisa meraih kemenangan untuk salah satu tim ya. Dan di laga ini saya mengira kemungkinan Benfica akan mampu meraih kemenangan di kandang Ajax. Terlihat Ajax dari forma kandang memang tidaklah begitu baik ya. Selanjutnya memasuki laga yang kedua, saya membahas pertandingan tuan rumah Galatasaray menghadapi Real Unioniski ya. Terlihat di laga ini Galatasaray dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Unioniski dengan formasi 4-3-3. Terlihat di laga ini cukup banyak untuk tuan rumah Galatasaray memiliki pemain yang akan absen di laga ini, yaitu sekitar ada 10 pemain ya, dan 4 pemain dari tim tamu Unioniski ya. Klasemen sementara Galatasaray peringkat 9 poin dari 4 laga, sedangkan untuk kubu tim tamu Unioniski 3 poin dari 4 laga. Untuk laga ini kemungkinan besar walaupun bermain kandang, saya melihat Galatasaray akan cukup sulit untuk bisa meraih kemenangan. Kemungkinan skor akan ada 3 gol untuk laga Galatasaray menghadapi Unioniski. Kemudian memasuki laga yang ketiga, saya membahas pertandingan Chelsea menghadapi Barcelona. Terlihat di laga ini Chelsea dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Barcelona dengan formasi 4-3-3 ya. Terlihat di laga ini tuan rumah Chelsea ada sekitar 7 pemain mereka yang akan absen dan 3 pemain dari Barcelona. Dari klasemen sementara Chelsea peringkat 12, Barcelona peringkat 11. Kedua tim memiliki poin yang sama, hanya perbedaan dalam forma mencetak gol dan jumlah kebobolan saja. Untuk laga ini Chelsea menjadi tim yang diunggulkan, tetapi saya mengira Chelsea akan cukup sulit untuk bisa meraih kemenangan di kandang. Selanjutnya saya membahas pertandingan Manchester City menghadapi Bayer Leverkusen ya. Laga ini berlangsung di Inggris ya. City dengan formasi 4-1-4-1, sedangkan untuk kubu tim tamu Leverkusen dengan formasi 3-4-2-1 ya. Ada 3 pemain yang akan absen untuk Manchester City, sedangkan untuk Leverkusen di laga ini yaitu ada sekitar 9 pemain yang akan absen untuk Leverkusen ya. Dari klasemen sementara City berada di peringkat 4, sedangkan Leverkusen berada di peringkat 21 ya. Untuk laga ini saya mengira walaupun bermain kandang City akan cukup sulit untuk bisa meraih kemenangan, kemungkinan skor hanya selisih 1 gol saja. Kemudian saya pergi ke laga Marseille menghadapi Newcastle ya. Terlihat di laga ini Marseille dengan formasi 4-2-3-1 ya. Sedangkan Newcastle dengan formasi 4-3-3. Aku sedikit melihat untuk laga ini terlihat cukup banyak pemain tuan rumah Marseille yang mengalami cedera di laga ini, yaitu ada sekitar 9 pemain. Sedangkan Newcastle di laga ini ada 7 pemain ya. Dari klasemen sementara Marseille tertahan di peringkat 25, sedangkan Newcastle berada di peringkat 6. Untuk laga ini tim yang berpotensi untuk bisa meraih kemenangan masih berada di tuan rumah Marseille ketimbang Newcastle ya. Oke, next saya membahas laga Bodo Glimt menghadapi Juventus ya. Oke, untuk line up pemain untuk kedua tim terlihat di laga ini tuan rumah Bodo Glimt dengan formasi 4-3-3, Juventus dengan formasi 3-4-2-1. Terlihat ada 2 pemain yang akan absen untuk Bodo Glimt, sedangkan Juventus di laga ini ada 5 pemain dari klasemen sementara, di mana tuan rumah Bodo Glimt berada di peringkat 29 dengan meraih 2 poin dari 4 laga, sedangkan Juventus berada di peringkat 26 dengan meraih 3 poin dari 4 laga. Kesimpulan, Bodo Glimt dan Juventus hanya selisih 1 poin saja. Oke, untuk laga ini karena memang ini peluang pertama nampaknya cukup baik untuk tuan rumah Bodo Glimt, nampaknya akan cukup bisa menahan Juventus, bahkan bisa meraih kemenangan di laga ini. Oke, next di laga ini saya membahas pertandingan tuan rumah Napoli menghadapi Qarabag ya. Terlihat di laga ini Napoli dengan formasi 4-3-3 ya. Sedangkan untuk kubu tim tamu Qarabag dengan formasi 4-2-3-1. Terlihat di laga ini Lukaku masih mengalami cedera. Begitu juga dengan Kevin De Bruyne ya. Ini ada 6 pemain akan absen untuk Napoli dan 3 pemain dari tim tamu Qarabag. Dari klasemen sementara terlihat Napoli berada di peringkat 24, sedangkan Qarabag berada di peringkat 15 sementara. Jadi untuk laga ini kemungkinan skor akan menyentuh 3 gol bahkan selebih untuk laga tuan rumah Napoli menghadapi tim tamu Qarabag.
Kemudian di laga lainnya saya membahas pertandingan Borussia Dortmund menghadapi Villarreal ya. Setelah di laga ini Borussia Dortmund dengan formasi 3-4-2-1, sedangkan Villarreal dengan formasi 4-2-2 ya. Oke, di laga ini terlihat ada 5 pemain akan absen untuk tuan rumah Borussia Dortmund, sedangkan untuk Villarreal di laga ini 3 pemain terlihat dari klasemen sementara dari Liga Champions. Dari 4 laga pertama, Dortmund berada di peringkat 14 dengan 7 poin dari 4 laga, sedangkan untuk Villarreal 1 poin dari 4 laga, berada di peringkat 32 ya. Jadi untuk laga ini, karena memang ini laga kandang Dortmund, masih berpeluang Dortmund untuk bisa meraih kemenangan, tapi saya mengira di laga ini kemungkinan besar Dortmund dan Villarreal bisa berakhir di skor imbang ya. Kemudian memasuki laga yang terakhir, saya membahas pertandingan Slavia Praha menghadapi Athletic Bilbao. Pada liga ini ya, Slavia Praha dengan formasi 3-4-3, sedangkan Bilbao dengan formasi 4-3-1. Oke, kedua tim sama-sama memiliki banyak pemain yang akan absen, total ada 7 pemain dari tuan rumah Slavia Praha, dan Bilbao juga 7 pemain ya. Klasemen sementara terlihat di laga ini Slavia Praha berada di peringkat 30, Bilbao berada di peringkat 27. Oke, simpulan di laga ini kemungkinan skor ini nampaknya akan kurang dari 3 gol ya.